Dan intinya dia sama aja menjatuhkan harga diri aku sebagai wanita kan. Jadi yang nggak ada bisa dipertahankan lagi dan aku sudah bulat untuk cerai. Oke, jadi per tanggal 7 kemarin Hana menyampaikan kepada saya untuk memberikan puasa. Namun sebelumnya nasihat sudah saya sampaikan, kewajiban kami sudah sampaikan untuk memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kronologisnya ini berawal sejak mereka ini umroh. Jadi Hana suaminya sama mamanya ini umroh. Dan saat umroh di Mekah itu mamahnya sakit. Saat mamanya sakit, ya namanya anak pasti pengen merawat orang tuanya. Namanya anak pengen dapat ridho orang tua. Namun dari situlah awal permasalahan ini. Suaminya Hana ini tidak suka Hana ini merawat ibunya, merawat mamanya. Sehingga disitulah mulai Intinya cemburu sih dia. Cemburu mamahnya gitu. Cemburu gitu. Ya. Terus sepulangnya dari Mekah ini bareng-bareng ternyata di bandara suaminya ini kan tinggal sama Hana ini kan tinggal di rumahnya di Bogor. Nah, ternyata sepulangnya dari bandara dia pergi. Tidak bareng lagi dengan Hana dan mamahnya. Artinya apa? Berarti kan ninggalin kan? Sampai hari ini dia tidak kembali lagi ke rumah Hana. Itu pun setelah itu suaminya Hana ini minta mas kawin dan seserahan yang sudah dikasih kepada Hana. Ini kan parah. Secara moral, secara etika itu jelas tidak baik dan tidak bagus. Secara hukum pun tidak boleh. Undang-undang perkawinan tidak boleh yang namanya harus nikah lagi. Secara agama pun pasti haram hukumnya meminta lagi. Dia makan sedikit pun itu haram. Itu mas kawin. Nah, alasan-alasan ini di samping juga ada dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Hana ini. Nah, alasan-alasan itulah Hana bulat. Niatnya udah artinya dia sudah memutuskan bahwa perceraiannya harus dilakukan oleh Hana. Karena itu tidak bisa lagi diperbaiki. Seperti yang tadi saya bilang, setelah itu pun sebenarnya Hana sudah saya nasihati untuk perbaiki. Dia nyamperin, dia ketemu bahkan dengan orang tuanya Randy ini ketemu. Namun apa? Etikat baik dari suaminya ini tidak ada sampai hari ini. Bahkan dia berkuar-kuar di media seolah-olah dia yang benar, seolah-olah Hana yang salah. Yang seharusnya dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki memperbaiki dong, pertahankan. Jangan bicara siapa yang salah yang benar, tapi hayulah perbaiki. Kan harusnya seperti itu. Karena tidak bisa diperbaikilah sehingga Hana memutuskan untuk melakukan perceraian dan mengajukan perceraian di pengadilan agama. Itu. Oke. Hana tadi baru sebesar 3 bulan. Apanya? Oh, nikahnya. Nikahnya sebulan, kenanya baru 3 minggu. Oh gitu. Gimana tuh Kak? Apanya? Terlalu singkat gitu maksudnya? Oh iya, salah di akunya sih, terlalu cepat memilih untuk menikah. Karena kan kita mungkin belum saling kenal satu sama lain ya. Begitu pas tahu sifat aslinya itu pas sudah nikah. Dan sangat muda lah usia kita berdua, jadi mungkin dua-duanya belum dewasa kali ya. Jadi ya masih sama ego ya seharusnya, tapi sebagai kepala rumah tangga kan seharusnya kan lebih dewasa lah gitu. Ada sih? Gak ada perjanjian apa-apa. Oke. Padahal baru perkenalan singkat. Karena ya aku pikir dia cocok buat aku karena aku nyaman, karena dia baik juga kan awalnya gitu. Dari teman di sosial media. Ya awalnya kan aku tahu dari chat-chatan kan.
Terus aku langsung telepon si cewek itu buat mastiin. Nah, si cewek itu juga samanya aja nggak mau ngaku. Ya, tapi aku udah lihat semua chat-chatannya ya itu dia selingkuh. Si chat-chatannya ya nanti bakal aku spill di pengadilan ya, karena kan itu kan bukti untuk ke pengadilan ya. Karena gini loh, seorang suami tidak pantas untuk menjelek-jelekan istrinya, apalagi membongkar aib gitu di sosial media. Jadi menurut aku nggak pantas lah dia membongkar aib aku, udah gitu ngomongin aku yang enggak gitu kan di sosial media. Satu, kedua dia juga nggak ada hormatnya sama mamaku. Ketiga dia selingkuh, jadi nggak ada yang harus dipertahanin lagi. Jadi udahlah gitu. Kalau misalkan dia masih baik sama mamaku, ya gitu, dia masih kalau dia nggak bukan ngebongkar sih, kalau dia ngajak jelekin aku masih bisa maafin, masih bisa lah aku pertahanin. Tapi ini dia baru kenal sama aku, dia baru menjalin hubungan sebelah sama aku, dia udah berani kayak begitu, apalagi nantinya gitu. Aku nggak mau gitu. Ya, maksudnya dia ngancem aku lah, intinya mau ngajak jelekin aku, mau apa sih namanya itu, mau menjatuhkan lah. Tindakan kekerasan nggak ada sih, lebih ke karena mental aku aja, karena kan pengancaman ya. Apa mah? Mama gimana adanya perceraian ini? Kaget mah ada, tapi ya kalau memang harus jalan seperti itu ya sesuai ke Hana yang menjalani kehidupannya ke rumah tangganya. Baik sih awalnya, baik, katanya juga nggak baik, tapi pas ketahuannya pas sudah nikah itu semua kelihatan dari adabnya, dari itu udah nggak bagus aja. Nggak banyaknya mau ke Hana sih ya. Kalau kata-kata kasar ke aku aja, Hana. Kalau ke saya enggak, cuma kelihatan lah kalau orang nggak suka gitu kan. iya. Jadi kayak apa pengen diikuti, harus kata dia nih ya. Karena selama ini dia tinggal di rumah aku, dia pakai mobil aku, dia nggak ngasih apa-apa ke aku, jadi nggak ada harta gono gini, nafkah aja. Cuma sekedar yang dia kasih beli-beli aja. Iya, gitu doang. Nafkah. Jangankan ini, orang mas kawinnya diambil lagi ya bang. Tapi katanya buat kenang-kenangan lah, apalah. Kayaknya udah niat kayaknya. Ya udahlah, jadi menurut aku kayak udah Kayak udah niat ya, udah niat. Wah, ya aku ngembaliin ya, kalau ya nggak seberapa juga sih, jadi kayak udahlah. Sebulan lebih dikit lah. Ya, pernikahannya tanggal ya sebulan 3 hari ya. Ya intinya dia sama aja menjatuhkan harga diri aku sebagai wanita kan. Jadi ya nggak ada bisa dipertahankan lagi, dan aku sudah bulat untuk bercerai gitu. Ya itu. Dan mintanya itu maksa. Sempat handphonenya dia diambil, Iya. ditahan. Artinya kalau mas kawin dan serahin itu tidak dikasih, handphonenya dia pun tidak dikasih. Kita nyamperin buat Nyesain nyesain masalah, malah minta mas kawin itu mana aja, nggak ada ya. Ya kalau ada orang tuanya juga dia gimana ya, orang tuanya ngikutin kata dia lah. Nggak ada solusi. Iya udah. Polda mungkin ancaman Nah, udahlah, aku udah nggak mau lapor ke Polda segala macam, karena kan aku orang nggak mau ribet ya, jadi aku pengen selesaiin dulu aja ini gitu. langsung ke intinya aja. Iya. Mungkin lebih ke Hana ya Indonesia ya. Kalau trauma lah mas, apalagi saya sampai ke psikiater kan. Trauma lah. Jadi kedepannya saya lebih selektif lagi dalam memilih pasangan, dan nggak mau gampang percaya sama orang. Itu aja sih. Semua orang juga pengennya ya awet lah rumah tangganya ya, dan saya juga pengen, dan saya juga kan kenapa saya pengen nikah cepat-cepat, karena kan saya juga pengen melakukan ibadah ya kan, ibadah seumur hidup, dan saya juga pengen menjadi pelaku yang baik lah. Tapi mungkin ke Allah kehendak lain,
dikasihnya kayak begini ujiannya ya, jadi gimana lagi, udah saya terimain aja ya. Doain ya semoga lancar ya semuanya ke depannya. Sama saya, kalau anak ini emang anak tuh selalu deket sama saya, makanya pas dia agak jauh sama saya, emang saya agak curiga sih kenapa, karena dia udah bersuami ya udah sama suaminya emang. Iya kan, karena kan posisi mama sakit ya, kita kan sebagai seorang anak gak tega dong lihat mama sakit, apalagi ya sakit dan gitu kan lagi di luar juga gitu kan, itu kecapean juga ya kali aku diemin gitu aja.